melainkan juga digunakan oleh lembaga organisasi. Salah satu media sosial yang banyak digunakan masyarakat yakni adalah media Instagram. Konten yang ada di media Instagram semakin beragam dan datang dari berbagai aspek, mulai dari konten komedi, konten olahraga, konten seni, konten musik, dan masih banyak konten yang lainnya. Dan dari sekian banyak konten di Instagram, konten dakwah juga tidak kalah banyaknya. Oleh karena itu pula Dewan Juri, izinkanlah saya berdiri di sini menyampaikan pidato saya yang berjudul Dakwah Kreatif di Tengah Dunia yang Luka melalui konten dakwah viral di media Instagram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dakwah juga dapat diartikan sebagai upaya menyeru kepada kebaikan. Telah disebutkan hadirin, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah, begitupun juga dengan metodenya. Salah satunya ialah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika pada zaman dahulu dakwah dilakukan secara bertatap muka atau offline, maka pada zaman sekarang ini dakwah dapat dilakukan secara online, dapat melalui media podcast, media TikTok, saluran WhatsApp, postingan Facebook, dan juga media Instagram. Konten dakwah yang diunggah dengan niat mengajak kepada kebaikan, bukan karena haus pujian dari sesama manusia, karena yang berniat baik akan selalu mendapat balasannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat lagi Maha mendengar segalanya. Di tengah perkembangan media Instagram yang saat ini banyak digunakan masyarakat, maka dakwah memanfaatkan media Instagram untuk mencapai efektivitas dakwah. Contoh lain lagi hadirin, pada zaman sekarang ini sedang viral-viralnya Facebook Pro, yaitu sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk berdakwah secara online. Dengan memposting konten dakwah yang menarik penonton, maka semakin banyak penonton yang tertarik, semakin banyak pula like dan bintang yang kita dapat. Dengan begitu, kita dapat menghasilkan cuan dari Bank Meta. Cuan hasil dari konten dakwah online dapat kita gunakan untuk amal jariah sebagai bentuk dari dakwah offline. Cocok bukan hadirin? Nah, salah satu tantangan dalam berdakwah di era digital adalah informasi yang tersebar luas di internet. Informasi yang tersebar luas tapi tidak terverifikasi dengan benar, maka dapat menyesatkan pemahaman agama dan memecah belah umat. Na'udzubillah min dzalik. Pada saat ini hadirin, dunia sedang tidak baik-baik saja, karena pada zaman akhir ini kemaksiatan merajalela, kejahatan terjadi di mana-mana, yang terkadang hanya disebabkan oleh canggihnya teknologi. Karena pada zaman sekarang ini hadirin,
memposting konten agar viral yang menyebabkan perdebatan, saling menghina, saling mengolok, saling hujat-menghujat antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pula hadirin, menggunakan media Instagram sebagai platform dakwah, dai juga dapat menyentuh segmentasi generasi muda. Konten dakwah yang viral sebenarnya bukanlah tujuan dari dakwah, melainkan hadirin, esensi dari dakwah adalah bagaimana memberikan pesan dakwah dan memberikan pengaruh terhadap penonton. Seperti beragam konten dakwah yang ada di Instagram dengan berbagai konsep yang unik dan menarik. Para dai berlomba-lomba dengan membuat konten dakwah agar menarik. Mulai dari konsep video ceramah hingga kutipan ayat Al-Quran dan hadis. Contoh konten dakwah yang mengikuti arus viral yaitu dakwahnya Ustadz Anan At-Taki. Ada lagi hadirin contoh dakwah yang menggunakan konsep unik dan berbeda, yaitu dakwahnya Ustadz Felix Xiao. Dari penjelasan tadi hadirin, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dakwah bukan berfokus pada kuantitas, melainkan berfokus pada kualitas. Oleh sebab itu pula hadirin, seorang dai harus hadir di tengah-tengah masyarakat secara fleksibel dengan cerdas menyikapi media dakwah, khususnya media Instagram, agar tidak terjadi keburukan, melainkan terjadi kebaikan dan bermanfaat bagi keberhasilan dakwah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata sampai di sini saya menyapa, segala benar hanya milik Allah semata. Jika banyak salah, saya manusia biasa. Ilahi